Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah, ikhwani wa akhwat fillah, azani Allah wa iyyakum, muslimin dan muslimat, pendengar setia sobat Mas FM Radio Dakwah Sragen yang dimuliakan oleh Allah SWT dimanapun panjenengan berada. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali dalam kajian rutin kita, kajian Selasa sore di Komplek Ma'had Tahfidzul Quran Darul Qura Sepat Masaran. Melanjutkan pembahasan kitab Aqidah Ar-Raziyaini, Aqidah Salafus Saleh, yang diambil dari Alkitab dan Sunnah. Sore hari ini kita sampai halaman yang ke-9, poin akidah yang ke-6, yaitu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Jadi melihat Allah ini di akhirat atau di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca di bukunya Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi berkata, wa annahu tabaraka wa ta'ala, meyakini bahwa Allah tabaraka wa ta'ala yura fil akhirah, akan dapat dilihat di akhirat. Yarahu ahlul jannah bi absarihim, yang akan dilihat oleh penduduk surga dengan mata-mata mereka, mata telanjang, langsung. Wa yasma'una kalamahu, penduduk surga mereka akan mendengar ucapannya Allah secara langsung. Kaifa sya'a, bagaimana caranya, wa kama sya'a, dan seperti apa hakikatnya, maka sesuai yang Allah kehendaki. Ini yang akan kita bahas setelah kita kemarin membahas tentang keberadaannya Allah, bahwa Allah itu tidak di mana-mana, tidak di setiap tempat, namun Allah ada di langit, di atas arsy. Ini akidah ini harus diyakini dan dipegang sampai mati, karena ini akidah yang dijelaskan oleh Allah sendiri tentang dirinya.
dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang Rabbnya, tentang Allah SWT. Sekarang kita bahas tentang akidah salaf berikutnya, yaitu tentang ru'yatullah yaumal qiyamah. Bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat. Dalilnya dari Quran, diantaranya yaitu surah Al-Qiyamah. Monggo dicatat. Yaitu surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Al-Qiyamah. Allah berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada waktu itu, pada hari itu, wajah-wajah penduduk surga itu nadhirah. Nadhirah itu bersinar, bercahaya, ya, sumringah, dan ya, menandakan bahwa mereka ini sangat bahagia. Mengapa? Ila rabbiha nadhirah. Mereka sedang memandang, sedang melihat kepada Rabbnya. Jadi mereka bersinar cahaya di wajahnya mereka disebabkan mendapatkan nikmat yang agung sekali. Nikmat apa tadi? Melihat, dapat melihat Allah secara langsung. Ini nikmat lebih agung dari surga itu sendiri. Kita dapat surga udah nikmatnya luar biasa. Semua yang ada di surga itu apa kemarin? Ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbin bashar. Jadi telinga kita belum pernah melihat, telinga kita belum pernah mendengar, mata kita belum pernah lihat, ya, pikiran kita, imajinasi kita belum pernah membayangkan. Itu surga. Terus ditambahi dengan nikmat bisa ketemu sama Allah dan melihat sama Allah. Maka ini nikmat yang luar biasa bagi para penduduk surga semua. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surga semua. Allahumma amin. Kemudian dalil yang kedua, surah Yunus ayat 26. Surah Yunus ayat 26. Allah SWT mengatakan, lilladzina ahsanu al-husna. Orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang beramal saleh, mereka akan mendapatkan al-husna. Al-husna itu ulama tafsir menafsirkannya sebagai surga, akan mendapatkan surga. Wa ziyadah, dan nikmat tambahan. Surga plus. Atau akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus ketika orang-orang mukmin penduduk surga dapat anugerah bisa melihat Allah SWT, terus orang-orang yang nggak mukmin gimana? Mereka nggak bisa. Mereka terhijab, terhalang, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya adalah surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin ayat 15. Ini ayat yang menjelaskan tentang bahwa orang-orang selain yang beriman, mereka nggak bisa melihat Allah karena terhalang. Allah mengatakan surah Al-Mutaffifin ayat 15, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubu. Sekali-kali tidak, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, mereka pada hari itu terhijab. Apa terhijab? Terhalang
dari melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil dari Quran. Sekarang kita simak bagaimana dalil dari sunnah. Yaitu keterangan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang akidah ini, bahwa Allah akan bisa dilihat oleh para penduduk surga, oleh orang-orang yang beriman. Jadi Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat, apakah kita nanti bisa melihat Allah, wahai Rasulullah? Iya. Ya Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, hal nara Rabbana yaumal qiyamah? Wahai Rasulullah, apakah kita nanti bisa melihat Allah Rabb kita pada hari kiamat? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am. Nabi Muhammad SAW menjawab, iya. Hal tudarruna fi ru'yati syamsi bidzahirah? Rasul memberi perumpamaan. Apakah kalian terhalangi ketika melihat matahari di siang bolong? Jadi lagi matahari lain di jam 12 seperti itu. Dhau'un laisa fiha sahab, mataharinya terang tanpa ada awan. Semua bisa melihat matahari. Okay. Semua bisa lihat matahari terang benderang. Tidak ada yang terhalangi. Kowe minggiro, sirahmu nutupi, kan enggak ada. Masing-masing tiap kepala jelas semuanya. Karena posisi di atas. Qalu na'am, qalu la. Jadi para sahabat menjawab, apakah kalian terhalangi kalau matahari siang bolong, enggak ada awan, enggak ada mendung? Kami menjawab, enggak wahai Rasulullah, jelas. Terus Rasul memberi perumpamaan lagi, wa hal tudarruna fi ru'yatil qamari lailatal badr dhau'un laisa fiha sahab. Terus kalau malam hari di padang bulan, di malam Lailatul Qadar, di malam malam purnama, Lailatul Badr, afwan. Di malam purnama tanggal 13, 14, 15, bulan nembe bunder-bundernya, nembe purnama-purnamanya, terang benderang, tidak ada mendung. Kalian terhalangi tidak melihat bulan purnama itu? Qalu la. Para sahabat menjawab tidak. Qala Nabi SAW, lalu Nabi menjelaskan, ma tudarruna fi ru'yatillahi azza wa jalla yaumal qiyam. Nanti juga demikian cara kalian memandang Allah pada hari kiamat. Illa kama tudarruna fi ru'yati ahadihima. Jadi kalian tidak akan terhalang satu sama lain ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini Rasul tidak menyamakan Allah dengan matahari, boten. Rasul tidak menyamakan Allah dengan bulan, boten. Tapi yang disamakan Rasul adalah cara memandang, cara melihat. Sebegitu mudah, sebegitu jelas, sebegitu terang ahli surga itu dapat melihat Rabb-nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Dalil Quran dan Sunnah tentang kepastian dan keyakinan bahwa Allah dapat dilihat di akhirat. Itu. Adapun di dunia Allah tidak akan bisa dilihat. Baik yaqdatan, baik langsung, au manaman atau dalam mimpi. Allah nggak bisa dilihat selama manusia ini masih hidup. Karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "I'lamu, ketahuilah oleh kalian semua, lan tarau rabbakum hatta tamutu." Kalian tidak akan pernah bisa melihat Rabb kalian
Kalian tidak akan pernah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala sampai kalian mati. Selama orang itu masih hidup nggak bisa. Ini kata Rasulullah SAW. Kemudian dulu Nabi Musa alaihissalam pernah minta. Nabi Musa alaihissalam pernah minta kepada Allah supaya Allah menampakkan diri. Ya Allah, aku ingin melihatmu ya Allah, jahratan langsung. Ini surah Al-A'raf ayat 143. Surah Al-A'raf ayat 143 ini ayat tentang permintaan Nabi Musa kepada Allah. Nabi Musa ingin melihat Allah secara langsung, ya, tapi nggak bisa. Al-A'raf 143. Allah mengatakan walamma ja'a Musa limiqatina. Jadi ketika Nabi Musa datang ke tempat kami, wa kallamahu rabbuhu. Kemudian Allah mengajak bicara kepada Musa secara langsung. Ini satu-satunya Nabi, Rasul yang langsung diajak bicara sama Allah tanpa perantara. Yang lain pakai perantara, pakai malaikat. Ini langsung Allah berbicara kepada Nabi atau Rasul tersebut. Yaitu siapa? Nabi Musa alaihis. Maka Nabi Musa dapat julukan apa? Kalimullah atau Kalimur Rahman, yaitu Rasul atau Nabi yang diajak bicara Allah secara langsung. Qala, Nabi Musa berkata, Rabbi, wahai Rabbku, arini, coba tampakkan kepadaku ya Allah, angdur ilaika, aku ingin memandangmu. Ini Nabi, ini Rasul, bukan manusia biasa. Kata Allah apa? Qala lantarani. Allah mengatakan engkau tidak akan bisa melihat. Walakin ingdur ilal jabal. Tapi wahai Musa, coba kamu lihat ke gunung yang ada di sampingmu. Fa in istaqarra makanahu, jika gunung itu masih utuh, masih berdiri tegak di situ, fasaufa tarani, kamu akan bisa melihat. Coba alihkan pandanganmu wahai Musa ke gunung itu. Ya, Nabi Musa melihat ke gunung itu. Gunung yang ada di samping. Kalau gunung itu masih utuh, enggak terjadi kenapa-kenapa, Allah bilang kamu akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Maka ketika Allah menampakkan diri kepada gunung itu, ja'alahu dakka. Gunung itu hancur berkeping-keping. Gunung itu apa? Hancur berkeping-keping, enggak utuh lagi. Wa kharra Musa sa'iqa. Musa pun langsung tersungkur. Sa'iqa, pingsan, semaput. Falamma afaqa, ketika Nabi Musa sadar siuman dari pingsannya, Nabi Musa salah. Nabi Musa merasa salah. Qala subhanaka, ya Allah, maha suci engkau ya Allah, tubtu ilaika. Aku bertobat, aku bersalah. Wa ana awwalul mu'minin, dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman kepadamu. Surah Al-A'raf ayat berapa? 143. Nabi Musa gak bisa ngelihat Allah. Terus ada orang ngaku-ngaku ketemu sama Allah. Bawa wangsit, bawa ajaran, bawa ilham, katanya bawa wahyu yang aneh-aneh, yang neko-neko. Berarti orang ini pasti apa? Pasti dusta. Gak ada yang lebih baik dari Nabi Musa. Kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad pun juga gak bisa melihat.
Cuma cahaya dalam riwayat itu jelaskan. Cuma cahaya, beliau hanya melihat cahaya. Ketika Isra Mi'raj hanya cahaya. Ya, Allah tidak pernah menampakkan diri kepada hamba di dunia ini. Nanti Allah akan menampakkan diri, memperlihatkan dirinya di mana? Di surga. Sebagai nikmat apa tadi? Nikmat tambahan. Waladaina mazid. Waladaina mazid. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Sebagai plus-plusnya surga. Semangat ingin meraih surga. Semangat ingin masuk surganya Allah SWT. Kalau kita diberitahu bahwa di surga Allah bisa kita temui, kita lihat, ya, maka tidak ada seorang mukmin yang merindukan Allah kecuali pasti akan menginginkan nikmat surga tersebut. Jadi Allah bisa dilihat, namun di akhirat lebih pasnya itu di surganya Allah SWT sebagai nikmat tambahan bagi orang-orang yang beriman. Dan selain orang yang beriman, mereka terhinakan, tidak bisa melihat Allah SWT, kan tapi mereka apa? Terhijab. Apa terhijab? Terhalang, sebagaimana dikatakan surah Al-Mutaffifin ayat 15 tadi. Kemudian jika ada akidah yang meyakini bahwa Allah itu bisa dilihat di dunia, ini pun bohong. Ya, jika ada orang pernah mimpi ketemu Allah, itu pun dusta. Kalau mimpi ketemu Rasulullah, bisa. Mimpi ketemu Rasulullah apa? Bisa, mungkin. Rasul mengatakan man ra'ani faqad ra'ani. Siapa yang mimpi ketemu aku, ya dia ketemu aku. Fa inna syaitana la tumathilun. Setan itu enggak bisa menyamaiku, kata Rasul. Tapi yang ngimpi juga perlu dicek. Yang ngaku-ngaku ngimpi ketemu Nabi itu harus dicek. Jangan-jangan bukan Nabi yang dia lihat. Dia enggak ngerti sifat Nabi. Enggak pernah belajar sunnah-sunnah Nabi. Nggak pernah belajar karakteristik Nabi. Temunya setan. Nabi putih-putih, nggak ada jenggotnya. Nabi jenggotnya panjang. Ngasih wasiat-wasiat, pesan-pesan yang bertolak belakang sama ajaran-ajaran beliau, itu bukan Rasulullah. Jadi yang ngimpi juga perlu dicek. Bagaimana akidahnya, bagaimana ibadahnya, jangan-jangan dia dukun. Ya kan, ini ada dari Kudus yang baru-baru ini. Ngaku sebagai Imam Mahdi, utusannya Rasulullah Muhammad SAW, tiap malam ditemui Rasulullah, bersumpah di bawah Quran, bahwa dia ini Imam Mahdi, Muhammad Al-Mahdi Al-Qudusi. Ternyata dukun semua circle-nya. Saya Muhammad Fuad dari Jogja, 100% dukun yang nyumpai. Ini pentingnya ilmu. Pentingnya kita belajar akidah yang benar. Jadi kalau ada fitnah-fitnah, isu-isu yang menyesatkan seperti ini, kita punya bekal. Imam Mahdi itu enggak ada yang pesek. Hidungnya pesek. Imam Mahdi itu keturunan Quraisy, Arab Tulen. Hidungnya mancung. Muhammad bin Abdullah Al-Quraisy. Namanya seperti nama Nabi Muhammad SAW. Udah keluar sekarang katanya. Ini berita-berita gaib yang memang detailnya harus disandarkan kepada informasi dari Allah dan Rasulnya, tapi ini kayak bola liar. Ya, semua mengomentari, ya, bahkan muncul orang-orang gila kayak yang dari Kudus, orang keluaran RSJ. Mungkin kehabisan obat atau telat obat, ya bisa jadi. Jadi dia siap mubahalah. Kalau saya bukan Imam Mahdi,
Kayak saya bukan utusan Rasulullah SAW, saya siap mati, bahkan dipateni. Mubahalah itu bukan cara yang benar. Sumpah pocong juga bukan cara yang benar. Untuk membuktikan kebenaran atau kebatilan seseorang. Tapi bagi orang yang berilmu hanya bisa tersenyum dan tertawa. Ini memang sudah di akhir zaman. Muncul orang-orang aneh, arwaibidah. Orang-orang yang gak berhak bicara tentang agama, mereka justru viral. Mereka justru kondang, terkenal. Banyak followernya. Nah, ini pentingnya kita belajar ilmu, akidah, supaya kita bisa terbentengi. Nanti makin tambah zaman, tambah tahun, tambah dahsyat lagi jamaah. Fitnah-fitnah seperti ini. Puncaknya adalah fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal. Fitnah kecil-kecil aja kita hanyut, kita bingung. Fitnah Dajjal kubra. Dajjal yang gede, takutnya kita linglung. Dia bisa nyuruh langit untuk turun hujan, diberi wewenang Allah untuk menumbuhkan tanaman. Di saat semua orang pada butuh air, butuh tanaman. Kita kemarin dikasih kemarau berapa bulan udah pada bingung. Ya, nanti akan ada kemarau panjang 3 tahun berturut-turut. Ya, yang mendahului muqaddimah keluarnya Dajjal. Ini sebabnya diceritakan Rasulullah SAW. Dan Dajjal muncul menawarkan air. Siapa yang beriman ke Dajjal, subur. Dia bisa perintahkan sawah untuk tumbuh, ladang untuk tumbuh. Sesuai keinginan petani tersebut. Fitnah luar biasa. Maka Rasul mengatakan jika kamu mendengar Dajjal sudah muncul dari suatu tempat, falian a'anhu, kabur, lari. Dan semoga kita nggak dipertemukan. Entah kita meninggal duluan, ya, wallahu a'lam bishawab, atau kita dilindungi oleh Allah SWT karena kita rajin mengamalkan amalan-amalan perlindungan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Hafal surah Al-Kahfi, terutama 10 ayat yang pertama. Kemudian kita sering berdoa di tahiyat akhir, ya, berlindung dari fitnatil masihi ad-dajjal. Kemudian kita mengerti betul ciri-ciri Dajjal itu kayak gimana, sehingga kita muncul, wah ini Dajjal sebagaimana yang diceritakan Rasulullah SAW. Sebenarnya kisah seorang pemuda yang dibelah tubuhnya oleh Dajjal karena pemuda ini punya ilmu tentang Dajjal. Ketika dia ketemu sama Dajjal, dia mengatakan anta Dajjal kama haddatsani Rasul SAW. Kamu ini Dajjal, aku tahu karena Nabiku Muhammad SAW memberitakan dalam hadis. Ada pemuda ini kokoh, berpegang teguh dengan akidahnya, akhirnya dia disembelih oleh Dajjal dan dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi kesimpulannya, sama sekalian rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia Radio Dakwah Mas FM, bahwa di antara akidah yang diajarkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya kepada kita semua, yaitu meyakini bahwa Allah itu bisa dilihat. Dilihat di akhirat. Dilihat di surganya Allah SWT sebagai nikmat luar biasa, agung, bagi orang-orang yang beriman yang masuk ke dalam surga. Orang-orang yang tidak beriman diharamkan dia bisa melihat Allah SWT, mereka dihijab. Adapun di dunia, maka akidah Rasulullah dan para sahabat, akidahnya para salaf as-salih, mereka meyakini Allah tidak bisa dilihat di dunia. Sebenarnya sabda Rasulullah SAW bahwa innakum la tarau rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan bisa melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal dunia. Jadi kalau masih hidup ya nggak bisa lihat. Mati dulu. Kalau ingin melihat Allah, mati dulu. Masuk surganya Allah SWT. Itu kata Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Nabi Musa dalam surah Al-A'raf ayat 143 tadi juga dijelaskan. Sekelas Nabi, sekelas Rasul, minta supaya Allah menampakkan diri, memperlihatkan diri di hadapannya. Allah
Allah ngasih tawaran kepada Nabi Musa, lihat gunung itu, cek, fokus ke gunung itu. Aku akan menampakkan ke gunung itu. Kalau gunung itu utuh, gak terjadi kenapa-kenapa, kamu akan bisa melihat. Kemudian ayatnya pakai huruf lan ya, lantaron. Ini yang belajar nahwu, lan di situ ya memberikan manfaat itu al-abadiyah. Jadi nafi yang selamanya. Di dunia nggak bisa dilihat. Kemudian Allah menampakkan ke gunung itu, ternyata gunung itu apa tadi? Ya, dakka. Gunung itu hancur lebur. Musa pun langsung tersungkur. Musa pun langsung pingsan. Dan Nabi Musa merasa bersalah karena udah minta yang aneh-aneh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa bukannya nggak beriman, terus baru mantap kalau Allah menampakkan diri, enggak gitu. Allah ingin ngasih hikmah kepada kita semua melalui kisahnya Nabi Musa. Enggak harus kita melihat dulu baru beriman. Ayat-ayat Allah banyak. Ciptaan-ciptaan Allah banyak. Di lautan, di gunung, kita udah saksikan semua. Nikmat ayat-ayat Allah yang membuat kita ya semakin bersyukur, semakin mantap dalam menjadikan Allah sebagai sembahan satu-satunya yang disembah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pembacaan akidah Ar-Raziyain berikutnya, yaitu halaman 10. Insyaallah taala pada Selasa yang akan datang. Semoga Allah kasih kesehatan untuk kita semua. Jaga kesehatan masing-masing. Ini musim pancaroba, rentan penyakit, rentan virus, banyak orang pilek, banyak orang batuk, banyak orang pusing kepalanya. Jadi semoga Allah karuniakan kepada kita semua kesehatan. Allahumma amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.